Ada yang mengatakan juga Masjid Sabwa'ah. Nah, jadi di lokasi masjid itu dahulunya tempat base campnya kaum muslimin. Sementara di depannya itulah area parit yang dibuat panjang dan lebar. Kedalamannya berapa tadi? 3 meter. Luasnya 5 meter dan memanjang. Pada saat itu membuat parit itu hanya 5 hari saja waktunya. Nah, sempat beberapa sahabat matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kok kayaknya lelah banget, wajahnya lemas dan tidak kuat rasanya untuk membuat parit itu. Nah, pada saat itu inilah sosok uswatun hasanah Nabi memberikan contoh. Diambillah palu oleh Rasulullah SAW, kemudian memberikan contoh di depan para sahabatnya, memecahkan batu yang ada di depannya. Saat memecahkan batu, Rasul mengatakan Allahu Akbar, maka sahabat mengatakan absyir. Lanjut lagi, dipecahkan untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar, absyir. Lanjut lagi, dipukul lagi batu itu untuk yang ketiga kali sampai Rasulullah SAW mengatakan amin. Sahabat mengatakan absyiru. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, bukan Allahu Akbar ya, tapi amin? Para sahabat mengatakan tadi absyiru. Yang amin yang pertama itu adalah saat aku memukul batu ini, aku diperlihatkan di hadapanku bahwa nanti kita akan membebaskan Yaman yang pada saat itu sedang konflik. Kemudian pukulan yang kedua, kenapa aku mengatakan amin? Karena aku diperlihatkan kita akan membebaskan Persia yang saat itu adalah kekuatan Bizantium yang sangat besar dan kuat. Dan yang ketiga adalah saat aku memukul dan mengatakan amin, di situ juga aku diperlihatkan bahwa kita nantinya akan membebaskan Konstantinopel. Maka kita sering sekali mendengar cerita dan kisahnya, yang membebaskan Konstantinopel adalah sinten? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kayak koncone dhewe wae berarti ya. Oke, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan uniknya adalah perang Khandaq itu strateginya katanya dipakai saat Perang Dunia Pertama. Jadi saking bagus dan uniknya sehingga strategi membuat parit itu di Perang Dunia Pertama digunakan. Allah, Masya Allah, Salman Al-Farisi. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan kita ini sudah berada gunung. Warnanya berbeda dengan warna yang lain, modelnya juga berbeda dengan model yang lain. Nama gunung ini adalah Gunung Uhud. Warnanya sedikit kemerah-kemerahan. Sementara yang lain itu warnanya biasanya kayak kecoklat hitam, nah, tapi Uhud sendiri yang berbeda. Nah, Uhud inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah dia mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Maka kata Nabi, Uhud inilah nanti yang akan berpindah lokasi ke surga. Jadi salah satu gunung yang ada di dalam surga nanti adalah Gunung Uhud. Nah, nanti kita akan lihat luasnya itu 5 km. Kenapa dia disebut dengan Uhud? Ada yang tahu? Penyebutannya kenapa dinamakan Uhud? Bukan bukan Gunung Salak, atau bukan Gunung Merbabu, atau bukan Gunung Sindoro. Ada yang tahu, Ibu? Ya, asal usul penamaannya diantaranya adalah Uhud aslul kalimah. Aslul katanya itu dari ahad, artinya adalah satu. Berbatuan itu menyatu, jadi lebar, dia luas. Biasanya gunung itu dia ke atas, apa lancip runcing, tapi ini dia tidak melebar. Nah, maka disebut dengan ahad, bebatuan yang menyatu, maka disebut dengan Gunung Uhud.
Maka kita setelah selesai sholat wajib, biasanya kita melaksanakan sholat sunnah jenazah, sholat jenazah. Nah, biasanya sholat jenazah itu kita harus semangat karena keutamaan dan fadilahnya seperti Jabal Uhud, mendapatkan keutamaan pahala seperti Jabal Uhud. Man shalla ala janazati wa lam yatba'ha kana lahu qiratun. Maka siapa yang sholat jenazah walam yatba'ha, dan dia tidak mengikuti jenazahnya sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau dia mengikuti maka dia mendapat qiratani, dia mendapat 2 qirat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahiyal qirat, apa itu qirat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, asgharuhuma mithlu jabalu Uhudin. Yang paling kecil perumpamaannya adalah keutamaannya seperti mendapatkan pahala seperti Jabal Uhud. Nah, jadi keutamaannya cukup besar sekali. Usahakan bila tidak ada waktu yang diburu-buru, bisa bersabar sejenak untuk sholat jenazah. Di Jabal Uhud ini, Bapak dan Ibu, banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang nantinya harapannya kita ambil hikmahnya. Sejarahnya adalah ada perang Uhud. Kemudian lokasinya di sana nanti ada makbarah, pemakaman para syuhada Uhud. Nanti di dalam situ juga ada beberapa sahabat yang sangat terkenal, dan salah satunya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten? Hamzah bin Abdul Muthalib napa Abu Thalib? Hamzah bin Abdul Muthalib, karena pamannya Nabi. Kemudian ada masjidnya, ada makbarahnya, ada pemakaman syuhada. Di sebelahnya apa, Bu? Di sebelahnya nanti ada Jabal Rumat. Jabal Rumat ini adalah Jabalun, tempat di mana pasukan pemanahnya Rasulullah SAW yang disuruh berjaga-jaga di atas bukit. Lokasinya itu di atas, sudah kelihatan? Allahu Akbar. Nah, yang rame-rame orang pada naik ke atas, nah itulah Jabal Rumat. Konon katanya jabalnya itu lebih tinggi, tapi karena sering dinaiki maka sudah semakin hari semakin menipis. Ada yang ngambil pasir. Nah, Bapak Ibu, jangan ada yang bawa pasir, jangan ada yang bawa batu, kerikil, nama mawon. Yang penting jangan ada bawa sesuatu dengan niat yang lain. Banyak terjadi yang memang sudah sering sekali jamaah umroh itu dengan niatan saya bawa pasir dari sini supaya berkah, jimat, bawa batu. Nah, ternyata dia kembali lagi ke sini karena setiap malamnya tidak nyenyak tidurnya. Nah, gara-gara itu akhirnya dia kesini lagi dengan perasaan yang menyesal. Ya, menyesalnya karena setiap malam nggak bisa tidur nyenyak. Nah, makanya jangan, saya pesan jemaah umroh jangan ada yang ambil pasir, ambil batu. Sudah cukup dibarokah panjenengan ibadah di sini, sudah memberikan efek positif buat panjenengan kembali ke rumah, insya Allah. Perang Uhud, jumlah kaum muslimin pada saat itu berapa? Kalah 1000. Kaum kafir Quraisy berapa? 3000. Nah, pada saat itu jumlah kaum muslimin berkurang karena ada yang berbelot. 300 orang putar balik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay. Dia berbelot munafik, 300 orang putar balik. Jadi sisa tinggal 700 kaum muslimin melawan 3000 itu. Maka secara nalar sebetulnya ya tidak bisa diambil, lah sepertinya ya kalah.
tapi tidak ada yang tidak mungkin bila Allah bersama dengan kita. Peperangan kaum muslimin, peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Udah, saya duduk aja. Remnya mendadak ya. Oke, jadi peperangan yang dialami dan dirasakan oleh Rasulullah SAW itu kebanyakan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan pasukan lawan, tapi banyak kemenangan pada kaum muslimin karena pertolongan Allah itu datang. 300 orang berbelot, sisa 750 orang Rasulullah SAW letakkan di atas Jabal Rumat. Kita turun. Yang bawa kacamata mana Zin? Jenengan nggak turun? Di sini aja nggih. Jenengan di sini aja. Nggak apa-apa. Kalau mau di sini aja boleh, mau turun boleh. Insya Allah nggak lari-lari bisnya kok. Tetap di sini. Yang mau di sini nggak apa-apa, istirahat. Karena panas juga. Agak jauh juga soalnya. Memanaskan kulit. Udah sampai sini kok nggak turun. Rugi dong. Pas Pak, selamat naik. Halo guys, halo barudak. Tandai bisnya, oke. Nggih. Ayo. Dan dia Bang, 300. Loh. Lagi di mana, Ibu? Jabal Uhud. Di mana lokasinya itu? Madinah atau di Mekah? Masya Allah. Kita mau lihat apa aja di area sini? Terus ada apa lagi? Makbarah Syuhada Uhud. Masya Allah.
Semoga bisa mengambil hikmahnya nggih. Memetik hikmah di balik perjalanan napaktilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ada ustadznya, tunggu dulu. Tunggu ini Ustaz. Jabal Uhud. Masya Allah. Apa yang pesan yang bisa panjenengan sampaikan di area Uhud ini? Di area Uhud ini kita belajar bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan pasukan pemanah jangan turun. Nggih. Apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata pasukan pemanah ketika saat itu kaum muslimin menang, mereka tergoda untuk ikut berebut ghanimah. Sehingga pasukan kafir itu akhirnya bergetar, kemudian menyerang lagi dan sehingga waktu itu berbalik keadaan. Masya Mereka Allah. lupa dengan perintah Rasulullah untuk jangan turun apapun yang terjadi. Masya Jadi Allah. ketika Rasulullah sudah memerintahkan itu, harusnya para pasukan pemanah jangan turun. Jadi betapa pentingnya taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Di situ ada perjuangan yang luar biasa hebatnya. Para sahabat melindungi Rasulullah dari serangan kaum kafir, pasukan kafir, dan banyak yang berkorban untuk melindungi Rasulullah. Hingga di ini 70 itu ada ya. Nggih. Apa tuh? Wah. Marsnya gimana tuh awalnya? Awalnya? Oh ya, Sang Surya gimana? Lupa. Terus. Masya Allah. Rela hati. Di kota itu 70 ada. Dan dulu pernah ada banjir kan, Pak? Nah, ada wilayah yang mengambang itu masih utuh. Jadi luka-lukanya masih utuh, darahnya masih ada. Itu ternyata ambil. Ini memang betul orang saya itu. Akan tidak mati. Gaya apa ya? Oke, kita jelaskan nanti kalau sudah kumpul semua. Sudah? Oke, coba kumpul, kita kasih penjelasan. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ya, Ustaz? Sekarang kita berada di lokasi Maqbarah Syuhada Uhud. Ini adalah pemakaman Syuhada Uhud. 70 sahabat saat itu sempat dimakamkan di area sini. Cuman saat ini tinggal tersisa batu yang berada di tengah, kotak tengah itu. Karena yang lainnya sudah penandanya hilang. Karena ada yang mengatakan terseret oleh banjir. Sempat ada banjir dahulu. Nah, yang di tengah itu adalah makam yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib.
Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Umair. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah salah sosok seorang sahabat sekaligus juga pamannya Rasulullah SAW yang sangat diincar-incar akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa sangat diincar? Karena peperangan sebelumnya terjadi, yaitu perang Badar. Dalam perang Badar itu Hamzah bin Abdul Muthalib ini banyak membunuh keluarga-keluarga Quraisy. Di antaranya adalah Hindun, ayahnya Hindun, keluarga-keluarga Hindun banyak dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka peperangan berikutnya, yakni perang Uhud, ingin balas dendam. Hindun adalah istri dari Abu Sufyan, salah satu pemimpin daripada pimpinan Quraisy pada saat itu. Yang dipimpin pertama adalah Abu Sufyan, dan yang kedua adalah Khalid ibnul Walid yang saat itu belum masuk Islam. Dia pada saat itu pimpinan berkuda adalah Khalid ibnul Walid. Maka Hindun ini mengutus salah satu seorang budak yang mempelopori adalah, kalau engkau mampu membunuh Muhammad, engkau mampu membunuh Hamzah, maka akan aku bebaskan engkau. Siapa yang diutus? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb inilah yang nantinya akan membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tentunya bukan niat pribadi, tapi ingin supaya menyempurnakan niat daripada Hindun sehingga ia dapat terbebas menjadi seorang budak, menjadi merdeka. Maka disinilah pemakaman sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair ini adalah salah satu sosok sahabat yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Mus'ab bin Umair juga di antara para sahabat yang saat itu usianya muda. Mus'ab bin Umair salah satu sahabat yang diamanahi untuk memegang panji Islam pada saat perang Uhud. Maka dikisahkan nanti Mus'ab bin Umair itu, Bapak dan Ibu, saat memegang panji Islam melawan kaum kafir Quraisy, terbunuh, tertebas tangan kanannya sehingga jatuhlah bendera yang dia pegang, panjinya. Diambil lagi oleh Mus'ab dengan tangan kirinya. Begitu berperang ditebas lagi, tertebas oleh musuh tangan kirinya. Maka saat itu ditegaplah bendera panji Islam oleh Mus'ab bin Umair saat itu. Nah, saat sudah kondisi dua tangannya tertebas, begitulah terkena tombak Mus'ab bin Umair lalu meninggal dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini kita ceritakan tadi bahwa wajahnya itu sangat mirip dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari para anbiya, para nabi yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ibrahim. Rasulullah mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi dari para sahabatnya yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab ibnu Umair. Maka saat Mus'ab ibnu Umair memegang panji dan panji itu terjatuh, kemudian Mus'ab ibnu Umair itu terbunuh, mati, meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy ceria, serontak dan bergembira dan mengatakan, qatalna Muhammadan, qatalna Muhammadan, kami telah membunuh Muhammad, kami telah membunuh Muhammad. Maka kaum muslimin pada saat itu yang berada di barisan depan, yang berada di barisan kanan dan kiri, semuanya bersedih dan merasa terpukul. Apakah benar Nabi kita telah meninggal dunia? Lantas untuk apa kita berperang bila Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia? Maka pada saat itu banyak yang berbalik arah untuk mencari di mana Rasulullah SAW. Ternyata yang terbunuh adalah Mus'ab ibnu Umair. Rasulullah masih berada, dan posisi Rasulullah SAW pada saat itu berada, perhatikan Bapak Ibu, di cekungan gunung itu, Gunung Uhud. Ada agak cekung sedikit di tengahnya,
Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dengan para sahabatnya di saat kondisi sudah tidak memungkinkan, tapi tetap melawan dan berperang. Lokasinya berada di sebelah sana. Kita ucapkan dulu salam kepada para syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. ولو أن الدنيا تدوم بأمرها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن لا يشهدنا ويفنى نعيمها وتسقط Amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kita pengen menceritakan lebih runut, tapi lokasi yang tepat untuk menceritakan itu ada di dekat dengan Jabal Rumat. Nah, itu yang bukit dinaiki oleh jamaah, itu adalah Jabal Rumat, di mana pasukan pemanah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan amanahkan berjaga dari atas bukit sebanyak 50 orang pasukan pemanah kaum muslimin pada saat itu di situ. Kita ke sana dulu atau ambil foto dulu di sini, Ustaz? Foto dulu. Boleh. Oh, boleh ambil foto, habis itu cerita di sana. Karena kita akan menceritakan dari mana arah kaum muslimin berkumpul, dari mana kaum kafir Quraisy itu menyerang. Strategisnya berada di sana, akan kita ceritakan. Monggo silahkan diambil posisinya untuk berfoto. Buat barisan sini menghadap temriki nggih. Hadap ke sini. Bener. Yang kiri miring, yang kiri turun. Nah, jadi nutup. Nah. Halo guys, kita sedang berada di area Jabal Uhud. Supaya mengantisipasi tidak kepanasan pakai banner. Masya Allah, Masya Allah. Arahnya kemana tuh? Dah, di sini aja kumpul. Loh, capek-capek tangan saya berdiri. akhirnya Ya, kayak ke sini. Oke, bismillah. Merapat biar suaranya dengar. Suara saya dengar ya. Nah, Bapak dan Ibu, lokasi kaum muslimin pada saat itu berada di area sini. Masuknya dari sebelah sana. Nah, bagian sebelah kiri kita ini ada lembah, tapi kita nggak bisa melihat ke sana karena jauh. Masuk, kemudian berkumpul di area sini. Nah, kaum kafir Quraisy, panjenengan coba perhatikan di sana di atas bukit itu ada istana kerajaan. Itu istana kerajaan Salman. Nah, dari arah sanalah kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin ke arah sini. Kelihatan? Nah, ke arah ke sini nggih. Tapi tetap kan dari arahnya saja. Arahnya dari sana. Nggih. Kemudian ke arah sini dan menyerang. Nah, pada saat itu terjadilah head to head antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin sebanyak 650 yang langsung head to head dengan kaum kafir Quraisy. Sementara yang 50 berada di atas Jabal Rumat. Pada saat itu kaum muslimin menang, Bapak dan Ibu. Semua keadaan alhamdulillah menang, kemudian mundurlah musuh, sehingga tadi diceritakan oleh Ustadz Ahmad bahwa kaum muslimin karena melihat suasana sudah menang, banyaklah ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Maka turunlah kaum muslimin, kemudian mengumpulkan ghanimah yang ada. Nah, yang tadinya diamanahkan oleh Rasulullah jangan turun, sebagian turun, sebagiannya saja, sebagian tetap ada di atas.
Nah, sebagiannya turun karena melihat ghanimahnya banyak, kondisi kaum musliminnya juga sedikit, maka mengumpulkan barang yang banyak terlihat kesusahan, maka dibantulah oleh para sahabat untuk mengumpulkan, sahabat yang berjaga di atas tadinya. Nah, jadi ikut membantu mengumpulkan ghanimah. Kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bertolak mundur. Begitu melihat kok yang di atas yang berjaga-jaga turun, maka mereka berbalik arah. Yang dipimpin pasukan berkuda oleh Khalid ibnul Walid. Mutarnya dari sana. Mutar, kemudian dari belakang diserang dulu yang di atas Jabal Rumat. Nah, diserang dulu sehingga kalah habis, barulah diserbu turun ke bawah. Nah, yang tadinya Abu Sufyan dengan kru-krunya sudah pulang, melihat kok kondisinya kok mulai lagi, balik lagi. Sehingga yang dari sama Khalid ibnu Walid dengan pasukan berkudanya menyerang dari belakang, yang Abu Sufyan yang dari depan itu juga berbalik sehingga kaum muslimin terkepung pada saat itu dan mengalami kekalahan. Nah, Rasulullah tadi kita ceritakan berada di cekungan Jabal Uhud itu bersama dengan para sahabat. Tadi diceritakan bahwa qatalna Muhammadan. Orang-orang kafir mengatakan kami telah membunuh Muhammad. Pada saat itu Abu Bakar, Umar berada di barisan paling depan dan mendengar kalimat itu sontak hati Umar dan Abu Bakar berbalik arah, apakah benar atau tidak. Mudah-mudahan yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tolhah. Maka harapannya Tolhah yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Tolhah lah yang ahli dalam pertempuran di antara beberapa sahabat yang lain. Maka berbalik arah Umar dengan Abu Bakar dan melihat ternyata benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Tolha dan beberapa sahabatnya masih hidup dan posisinya berada di sebelah sana. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada peperangan ini adalah peperangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari di mana perasaan sedih yang sangat bertumpuk itu terjadi di Uhud ini. Kalau suasana kesedihan pertama itu ada di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, saat kesedihan itu berkumpul, kesedihan kedua itu berada di Uhud. Kalaulah di Taif, perasaan tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Nabi SAW sedih dengan kehilangan sosok kekasihnya Abu Thalib dengan Ibunda Khadijah. Kemudian saat ke Taif Nabi juga diusir dan hingga tetes darahnya kaki Rasulullah SAW. Kemudian di Jabal Uhud ini Rasulullah SAW juga terluka. Apa yang terluka tadi kita ceritakan bahwa gigi gerahamnya Rasulullah rompel. Berapa terkena luka-luka Rasulullah SAW. Sahabat juga berapa sahabat yang terkena luka pada saat itu. Harapannya apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka sekali lagi kita sampaikan bahwa perjuangan dakwah Rasulullah itu tidaklah mudah. Hikmah yang pertama adalah siapapun yang ingin hijrah dari masa kelam ke masa yang baik, maka akan ada banyak ujian. Maka bersabarlah, karena hijrah itu mudah dan berat. Mudahnya adalah kita semakin dekat kepada Allah. Setiap ada permasalahan kita punya Allah. Susahnya apa? Mesti akan banyak ujian fisik dan lain sebagainya. Fisik, kalau kita mungkin sebelumnya jarang sholat, saat begitu sholat maka fisik kita otomatis akan disuruh untuk gerak. 5 waktu dalam sehari itu yang wajib, belum yang sunnah. Intinya adalah fisik kita mesti akan diajak untuk bergerak. Hijrah itu berat. Pesan yang kedua selalu kita sampaikan bahwa jangan pernah menganggap remeh
sunnah. Selagi kita sampaikan, jangan pernah Bapak dan Ibu anggap remeh sunnah. Jangan pernah sekali-kali terucap dalam lisan dan hati kita itu hanyalah sunnah. Itu hanya menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah mengeluh. Nabi itu setiap dalam keadaan apapun memberikan contoh kepada para sahabatnya. Hingga akhir hayatnya pun Nabi masih sempatnya mengatakan ummati, ummati, ummati. Intinya adalah perbanyak sholawat. Jangan pernah lupakan Nabi dalam hidup kita. Ittiba'ur Rasul, ikutilah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila ditanya apa itu Jabal Uhud, jawabannya adalah disinilah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan yang amat sangat luar biasa selama perjalanan peperangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Ada tambahan dari Ustadz Ahmad? Cukup. Kalau tadi Mus'ab bin Umair ya, itu usianya masih muda sekali di antara sahabat-sahabat yang lain. Ada mau foto lagi apa cukup? Bapak Ibu ada yang mau naik ke Jabal Rumat mungkin? Jadi kalau mau merasakan sebagai pasukan pemanahnya Rasulullah. Kalau tidak ada kita langsung ke bis ya. Pripun Ustaz? Oke, langsung ke bis. Ayo, Sudah bismillahirrahmanirrahim. capek Bapak Ibu. Oh, Bapak. Masya Allah, matur suwun. Matur suwun. Enggak Pak? Ada di depan dia.